bapak dan saudara-saudara, kita iri kalau kita mengklaim diri sebagai Khalifatullah. Yang dimuat di koran Mike Tyson terus, padahal tidak ada secuil tugas khalifah yang dia kerjakan. Ganti yang ngajak orang dipukulin, tapi dia yang merebut berita. Nyari sampai orang-orang di Gunung Binjai yang tidak dikenal Mike Tyson pun tahu siapa Mike Tyson itu. Pengembala kerbau di kampung-kampung, dia pajang fotonya Mike Tyson di dinding rumahnya, di dekat dapurnya. Ada juga orang Islam yang masuk surat kabar Basri Master hanya karena dia mau digantung. Mestinya tidak begitu bentuk berita kita sebagai Khalifatullah. Kita mesti rebut opini masyarakat ini. Kita membentuk opini, sehingga tidur kita, ngomong kita, program kita membuat semua presiden membelalak matanya di mana-mana. Apalagi mau dikerjakan si Baco itu, si Langkodi itu, si Nanang itu. Begitu minimal mestinya realitas kualitas seorang khalifah. Sebelum kita sampai ke tingkat memberi warna, memberi sibega, kualitas ini harus dicapai, posisi ini. Kalau Lin Sio Leong punya konglomerat, sudah mulai melangkah ke Rusia. Koperasi Amanah yang memotong ayam beberapa puluh ekor saja satu hari, karena tidak ada warga kita yang mesan. Itu dalam rangka juga untuk kita membuat satu konglomerat, sehingga kita bisa atur, kita bisa warnai, kita bisa pengaruhi. Tidak dilarang bapak dan saudara, struktur kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Bukan Indonesia saja, dunia. Sebagai wujud konsekuensi daripada Khalifatullah. Syahadat tingkat ini sudah sangat lumayan kalau bisa dicapai. Sayangnya bapak dan saudara, sekali lagi, tidak perlu kita cari siapa yang salah. Kenapa kaji syahadat ini tidak terangkat-angkat secara serius? Kenapa tidak ditanamkan ke dalam diri umat Islam tingkatan syahadat, dari syahadat seorang hamba yang hanya asyik dengan dirinya, mau masuk surga sendirian, dan senang kalau orang lain masuk neraka, siapa suruh, nasib mulu. Pendirian begini bapak dan saudara, syahadat yang paling rendah, yang kalau tidak ada usaha meningkatkannya cukup diragukan kredibilitas, validitasnya. Syahadat yang sedikit sudah bisa dikatakan punya gigi dan bisa menggigit. Syahadat sebagai jundullah, sebagai tentara Allah Subhanahu wa taala, sudah menganggap dan melihat Islam ini sebagai urusan dan tanggung jawabnya. Cukup sedih, cukup mengganggu tidurnya dan kebahagiaannya kalau dia lihat Islam tidak memegang posisi dominasi di dalam kehidupan keseharian. Tapi yang cukup lumayan, dan itulah hendaknya merupakan satu harapan kita, syahadat sebagai seorang khalifah di muka bumi, di mana dia mampu memperlihatkan keunggulan-keunggulan itu. Disinilah perlunya kita menjalin yang dinamakan kerjasama, memiliki yang dinamakan garis komando, menyatukan potensi kita yang terpencar di dalam satu wadah, sehingga kita bisa bukan saja konglomerat di bidang ekonomi, kita juga punya konglomerat di bidang sosial budaya, konglomerat di dalam membentuk peradaban, membangun peradaban pada abad sekarang ini, konglomerat di dalam membentuk cara berpikir dan pola memandang. Sebab hanya dengan menjalin kerjasama yang baik, sehingga kita bisa eksis menjadi kaljasadil wahid, barulah ada harapan, insya Allah eksistensi kita sebagai khalifah dapat diakui adanya. Ada memang yang kemudian melangkah lebih jauh, syahadat S4. Bukan saja dia merasa diri khalifah, tapi dia sudah sampai kepada tingkat dia tidak pernah mengakui dirinya ada. Yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala. La wujuda illallah, tidak ada yang wujud selain Allah. Dan dia juga merasa dirinya tidak ada. Yang ada ia rasakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hingga dia kadang-kadang dicap orang senewen, orang tinggi. Inilah yang sering barangkali dicap oleh orang waliullah.